Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia. Di antaranya pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka beribadah, bertakarrub kepada Allah. Kita membuka lembaran hari kita dengan ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, memberikan kepada kita tambahan iman dan taqwa sehingga kita terus istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Az-Zakandari rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya lewat pelajaran yang beliau berikan. Hikmah yang kita akan bahas adalah hikmah yang ke-187, yaitu yang berbunyi wurudul faqat a'yadul muridin. Wurudul faqat a'yadul muridin. Kata beliau, datangnya saat-saat al-faqah. Al-faqah maknanya adalah kesulitan, kesempitan, kondisi yang serba kurang, penuh dengan ujian, cobaan. Al-faqah yang di dalamnya manusia merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa butuh kepada Allah. Al-faqah betul-betul merasa hajatnya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wurudul faqat, datangnya kesulitan-kesulitan yang membuat manusia merasa lemah, merasa butuh kepada Allah, itu adalah a'yadul muridin. Disebutkan oleh Ibnu Athaillah itu merupakan a'yad. A'yad jamak dari Id. Id adalah maknanya hari raya. Seperti yang kita kenal, kita ketahui, hari raya yang kita miliki adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi hari raya yang dimaksud di sini hari raya yang berbeda. Biasanya orang-orang menyambut hari raya dengan sukacita, menyambut hari raya dengan perasaan gembira.
menyambut hari raya dengan suasana yang berbeda, merasa ada sesuatu yang baru, kenikmatan yang besar yang dirasakan pada hari raya tersebut. Mereka berpesta merayakan datangnya hari raya. Itu bagi orang-orang yang awam pada umumnya, biasanya mereka berpesta karena sesuatu yang bersifat lahiriah. Tetapi ada hari raya yang lain. Ada hari raya yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah A'yadul Muridin. Hari rayanya para murid, al-muridin. Jadi murid itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari Islam. Murid dari kata arada, yuridu, irada. Maksudnya yang menginginkan, yang menghendaki, yang ingin mendekat kepada Allah, yang ingin menghadap kepada Allah, yang ingin sampai kepada Allah. Al-murid yang menginginkan kedekatan taqarrub ila Allah. Maka orang-orang yang menginginkan dekat dengan Allah, yang menginginkan taqarrub kepada Allah, para salik yang menjalani kehidupan spiritual untuk semakin dekat dan dekat dengan Allah, maka mereka merasa lebarannya itu adalah pada saat mereka dalam kondisi mendapatkan ujian dari Allah. Pada saat mereka mendapatkan ujian, pada saat mereka mendapatkan kesukaran, pada saat mereka mendapatkan kesempitan dalam hidup, kesukaran-kesukaran dalam hidup, di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia merasa sangat-sangat butuh kepada Allah, merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat merasa butuh kepada Allah, pada saat itulah mereka gembira karena diingatkan oleh Allah. Mereka merasa gembira karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegur mereka dengan cara Allah, agar manusia dekat dengan Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengibadah di hadapan Allah. Barangkali kalau dalam kondisi senang, dalam kondisi kaya, dalam kondisi mendapatkan jabatan, dalam kondisi mendapatkan kedudukan, manusia seringkali alpa dan lupa kepada Allah. Tetapi ketika diuji oleh Allah dengan kesempitan, ketika diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kesukaran, banyak manusia yang kemudian sadar. Banyak manusia yang kemudian kembali kepada Allah, yang tadinya jauh dari Allah mendekat kepada Allah. Yang tadinya alpa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya bergubang dalam maksiat berpindah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah lebarannya orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, bahwa kadang-kadang kita dihadapkan oleh Allah pada kondisi yang tidak menyenangkan menurut kita. Secara lahiriah kita tidak senang pada kesulitan. Secara lahiriah kita tidak senang pada kefakiran, kemiskinan, kita nggak senang. Tetapi di balik itu ada hakikat yang kadang ingin diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara Allah yang tidak kita ketahui. Apa hakikat dan makna dari semua itu? Agar kita kembali kepada Allah, merasa apa, merasa butuh, merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat kemudian kita menjadi gembira karena Allah mengingatkan kita. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wurudul faqad a'yadul muridin, bahwa datangnya kepapahan, datangnya kesulitan, datangnya faqah, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi saat-saat di mana para murid mereka bersuka cita karena
dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan fal awam farhuhum wa masarratuhum bil hudud wal awaid al jismaniyah. Orang-orang awam biasanya gembiranya itu karena mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang bersifat lahiriah. Itu orang awam. Wal khawas farhuhum bi iqbalil malik alaihim. Tapi orang-orang khawas, orang-orang khusus, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merasa gembira bukan dengan kenikmatan duniawi, tapi mereka gembira karena Allah hadir bersama mereka. Karena mereka diingatkan, mereka mendapatkan wujud qulubihim wa safa waqtihim min kadaratil aghyar. Mereka mendapati hati mereka terbebas dari belenggu-belenggu dunia, dari jerat-jerat dunia yang seringkali membuat manusia alpa. Ketika sudah terbebas dari semua itu, manusia merasakan hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-murid as-sadiq idza betuliya yafrah. Murid, orang yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah, jujur, benar-benar dia ingin sampai kepada Allah, yafrah, dia merasa gembira. Li'annahu ala yaqin, karena mereka yakin ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah, ketika mendapatkan bala dari Allah, mendapatkan kesulitan dari Allah, anna sabra 'alal bala ni'mah lil mu'min, bahwa sabarnya orang yang mendapatkan ujian adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman. Fahuwa imma takfir khataya wa imma raf'u darajat. Bisa jadi di satu sisi kesulitan-kesulitan itu menghapuskan dosa-dosa mereka. Kesulitan-kesulitan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka yang bertumpuk-tumpuk, yang sudah banyak dilakukan. Dengan datangnya kesulitan dan mereka sabar di dalamnya, Allah hapuskan dosa-dosa mereka tersebut. Wa raf'u darajat, dan dengan sabarnya mereka menghadapi ujian-ujian itu, Allah tinggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minas salihin man farahuhum bil bala asyaddu min farahin nas bil ata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ada orang-orang soleh, kata Rasulullah. Ada orang-orang soleh yang gembiranya itu lebih besar ketika mendapatkan ujian daripada gembiranya orang-orang ketika mendapatkan kenikmatan. Kita kira-kira dalam kategori yang mana? Gembiranya kita ketika dapat nikmat apa ketika dapat ujian? Hah? Gembiranya ketika mendapatkan kekayaan atau ketika miskin? Ini adalah kondisi umumnya manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu memang punya sifat senang sama duit, senang sama harta, senang sama kenikmatan dunia. Itu manusia, dan itu disebutkan oleh Allah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, luar biasa senangnya, kata Allah Ta'ala. Ya, sampai disebut kalau melihat duit matanya jadi berubah matanya. Tapi ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh yang tahu hakikat dunia. Semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Justru ketika mendapatkan ujian, mereka gembira.
Justru ketika mendapatkan kesulitan mereka gembira. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saatnya mereka bersukaria. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala hadir kepada mereka, membersihkan hati mereka dari belenggu-belenggu dunia, dari tarikan-tarikan dunia, dibersihkan hati mereka. Ada orang-orang yang semacam itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti kita disuruh minta fakir, bukan. Bukan berarti kita disuruh untuk meminta kemiskinan, tidak demikian. Kita tentu saja ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan kecukupan, ingin mendapatkan kelapangan. Bahkan kita diajari doa kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Disuruh kita minta kecukupan, diminta kekayaan, disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang ada kondisi kita diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan kesempitan oleh Allah. Justru itu yang harus disyukuri. Kenapa? Karena itu cara Allah untuk mengingatkan kita manakala kita sudah melampaui batas, mulai lupa kepada Allah. Ada orang yang tadinya saat diberikan kondisi yang sulit, dekatnya kepada Allah luar biasa. Ya, nangis setiap malam, dia bangun tahajud. Tapi sedikit saja dibukakan pintu kenikmatan dunia, mulai lupa sama tahajudnya. Bahkan bukan cuma tahajudnya yang lupa, subuhnya juga kebablasan, kelewat. Ada orang-orang yang semacam itu. Karena itu ketika diuji oleh Allah, ditegur oleh Allah, diberikan kesulitan, itu cara Allah untuk membuat manusia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini orang yang disebut dengan murid merasa senang, ada yang menegur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengingatkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena rahmat, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita lihat betul Nabi mengajarkan kepada kita doa agar kita diberikan kecukupan, kekayaan. Tapi kalau kita melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kehidupan beliau adalah kehidupan yang sangat-sangat sederhana, kehidupan yang sangat bersahaja. Sampai disebutkan dalam riwayat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad rizki yang secukupnya saja, enggak mau yang banyak-banyak. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mintanya kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad ini secukupnya. Jangan berlebihan. Jangan sampai terlalu banyak, karena itu melalaikan. Banyak orang yang tidak bisa, tidak tahan, tidak kuat menahan ujian ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dalam riwayat yang lebih ekstrim lagi menurut kita. Apa ekstrimnya? Pernah dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, walaupun para ulama masih ikhtilaf di dalamnya. Apa yang menjadi doanya Nabi? Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Coba didoakan, diaminkan. Berani nggak kita berdoa semacam itu? Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan dalam kondisi miskin, kumpulkan bersama dengan orang-orang miskin. Ini doanya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan, ada di antara mereka yang mengatakan maksudnya adalah kehidupan yang tawadhu,
kehidupan yang tawadhu, rendah hati, tetap tidak sombong, merasa apa-apa, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat kepada kondisi Nabi, kadang-kadang Nabi nggak punya makanan. Tanya sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ada nggak makanan hari ini?" Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Nggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa aja hari ini." Coba perhatikan bagaimana kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kesederhanaan. Karena di balik kesederhanaan itu ada perasaan butuh kepada Allah, terus bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah. Inilah yang dirasakan oleh para murid yang sedang menjalani kehidupannya untuk menuju kepada Allah. Mereka senang dalam kondisi yang semacam itu karena Allah terus mengingatkan mereka. Tentu saja ini semuanya berproses. Ya, sampai Nabi itu ketika meninggal dunia dalam kondisi baju besinya tergadai. Perhatikan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mau jadi orang kaya bisa, sangat bisa. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana, memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana menyikapi dunia. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Bahkan ini dicontoh oleh salafun saleh. Disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan dalam satu ungkapan, laulal faqah ma arafna Allah. Kalaulah bukan karena faqah, kemiskinan, kesulitan dalam hidup, ma arafna Allah, kita tidak kenal kepada Allah. Banyak orang yang enggak kenal sama Allah. Kalau diberikan kekayaan, diberikan kelapangan, lupa kepada Allah. Sekali Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kalaulah bukan kesulitan yang kita hadapi, kita nggak kenal sama Allah. Kadang-kadang kurang kita munajatnya, doanya kepada Allah. Maka yang sangat penting digarisbawahi, merasa butuh selalu kepada Allah dalam setiap kondisi. Karena hakikatnya kita miskin, hakikatnya kita dhaif. Karena itu kita harus merasa butuh terus kepada Allah. Miskin di hadapan Allah, fakir kepada Allah. Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengibah di hadapan Allah. Itu yang harus terus kita lakukan agar kita senantiasa diberikan oleh Allah pertolongan dan kekuatannya. Ada sebagian ulama yang menafsirkan innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu buat siapa? Buat fakir miskin yang merasa kaya enggak dikasih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya, nikmatnya, karunia-Nya kepada siapa? Kepada al-fuqara yang merasa miskin. Itu diberi oleh Allah. Yang merasa apa-apa, yang merasa butuh kepada Allah, tapi yang merasa cukup, Allah Ta'ala tidak akan berikan kecuali nikmat dunia saja. Allah tidak memberikan taufik, tidak memberikan inayah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan terus kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun kita merasa miskin kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita merasa apa-apa kepada Allah. Apa tandanya kita butuh, kita apa-apa, kita miskin? Terus berdoa, jangan berhenti minta kepada Allah. Allah itu kalau diminta senang. Semakin diminta semakin senang. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, kita sedang menunjukkan bahwa kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita kalau sudah cukup lupa, doanya lupa, ditinggalkan, nggak pernah lagi munajat kepada Allah, nggak pernah lagi minta kepada Allah, merasa seakan-akan sudah cukup, nggak butuh kepada Allah. Allah Ta'ala marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Jadi kita minta kepada Allah, terus minta berdoa kepada Allah. Bukan apa-apa, ingin menunjukkan kepapahan kita di hadapan Allah.
Alhamdulillah kita sudah dikasih banyak sama Allah Ta'ala, sudah dikasih rizki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikasih karunia oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi jangan pernah kita lupa terus berdoa, bermunajat, menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah, perasaan miskin kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Jadi wurudul faqah, kalau kita dihadapkan, diberikan oleh Allah perasaan bahwa kita miskin, papa, ketika itulah kita betul-betul berlebaran. Ya, ketika itu kita betul-betul berlebaran. Kenapa? Karena kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebarannya orang beriman itu adalah ketika taatnya semakin bertambah. Ketika ibadahnya semakin bertambah. Ketika takarrubnya semakin bertambah, itulah lebarannya orang-orang fakir, orang-orang murid yang disebut sebagai murid. Orang yang ingin dekat kepada Allah, dia berlebaran dengan takarrub, dengan taat kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sampai disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang ulama besar. Beliau bisa dikategorikan sebagai imam madhab yang kelima, cuma nggak terkenal saja. Nggak punya banyak murid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang kita tahu ada empat madhab yang terkenal. Padahal ada banyak lagi yang lain. Di antaranya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ini madhabnya luar biasa beliau ini. Ya, termasuk ulama yang punya ilmu mendalam. Apa kata beliau? Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-faqah ahabbu ilayya minal ghina li'annaha turaqiq al-qalba. Ini berat kalau buat kita, ini berat. Kenapa? Karena beliau mengatakan miskin, susah, sempit itu lebih saya cintai daripada kaya. Coba bayangkan. Ini katanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Jadi kalau diberikan kemiskinan, diberikan kesulitan, lebih disukai daripada diberikan kekayaan. Ini orang-orang kalau sudah sampai kepada makom yang tinggi, dia merasa kondisinya beda dengan kondisi yang dirasakan oleh orang-orang awam pada umumnya. Apa kata beliau? Li'annaha turaqiq al-qalba. Sebab kondisi papa, kondisi miskin, kondisi sulit itu membuat hati jadi lembut, menjadi halus, menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Orang kalau dikasih kesulitan itu banyak fadailnya, banyak keutamaannya. Apa di antara keutamaannya? Nabi mengatakan, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan, ganjaran, pahala dari Allah itu sesuai dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, berarti semakin besar pula pahala yang akan diberikan oleh Allah. Siap-siap kalau ingin dapat pahala besar, siap-siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diuji sama Allah enggak? Mau dapat pahala yang banyak enggak? Hah? Mau dapat ujian? Ya, kita minta afiat, minta diberikan keselamatan oleh Allah. Katanya orang-orang biar pahalanya dari yang lain aja deh. Ya, pahalanya dari yang lain. Ini adalah kondisi kita secara umum. Kita jujur saja, kita nggak kuat jemaah sekalian. Belum sampai makom kita kepada tingkatan yang semacam itu. Kita ingin mendapatkan kelapangan, bisa ibadah nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mendapatkan ujian-ujian yang berat, sebab belum tentu mampu kita menghadapi kondisi-kondisi yang semacam itu. Tapi Nabi mengatakan orang yang diberikan ujian itu tandanya mau diberikan banyak pahala sama Allah Ta'ala. Makanya lihat ulama-ulama kita besar ujiannya, di penjara, ya, dihukum, disiksa. Kenapa? Memang mereka akan dapat kedudukan tinggi di sisi Allah.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendapatkan ujian yang berturut-turut terus dalam kehidupan beliau. Ya, beliau hidup dalam kondisi penuh dengan ujian. Beliau yang mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, karena memang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan manusia pada umumnya. Kemudian Nabi juga yang menyebutkan di dalam hadis-hadisnya bagaimana ujian-ujian tersebut menjadikan manusia mendapatkan penyucian dosa dari Allah. Orang yang kalau diberikan kondisi sulit, itu tandanya Allah ingin membersihkan dosanya. Disebutkan al-bala tariqut tazkiyah yutahhir al-qalba minal kibr. Bahkan ujian, kesempitan, kesukaran itu membuat manusia tidak lagi punya sifat kibr, enggak sombong. Ya, kalau kaya kadang-kadang sombong yang muncul. Tapi kalau diberikan kesulitan, apa yang mau disombongin? Kebangetan kalau ada orang yang miskin tapi sombong. Ya udah tahu miskin masih sombong juga. Itu kebangetan. Biasanya orang kalau dikasih kesulitan, hilang tuh rasa sombongnya, hilang rasa ujubnya. Dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaduku halawatal qurbi allati la tunal firraha. Dia akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan kelapangan, diberikan kecukupan oleh Allah. Tapi di sisi yang lain kita tetap merasa butuh kepada Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa fakir kepada Allah, dan kita syukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. La in syakartum, Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan dunia dan akhirat, kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca salawat asyri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hikmah yang selanjutnya disebutkan oleh Ibnu Athaillah, ini sebagai pelengkap saja. Beliau mengatakan, "Rubbama wajadta al-mazid fil faqad ma la tajiduhu fi shaum was shalah." Kata beliau, bisa jadi engkau mendapatkan tambahan karunia dari Allah pada saat engkau dalam kesulitan, dalam kemiskinan, yang itu tidak engkau dapatkan pada puasa dan sholat. Kenapa demikian? Sebab pada saat puasa, pada saat sholat, kadang-kadang betul dia beribadah tapi tidak merasa butuh kepada Allah. Sholatnya hanya sekedar formalitas saja dikerjakan begitu, tapi tidak ada perasaan butuhnya kepada Allah. Beda ketika manusia diberikan kesulitan, kesukaran, doanya itu jadi mantap. Ya, doanya jadi mantap. Benar-benar merasa butuh kepada Allah. Beda, kadang ada orang sholat tapi ada perasaan riaknya, ada perasaan sombongnya. Tapi kalau dia miskin, apa yang mau disombongkan? Kalau dia dalam kondisi apa yang mau disombongkan? Dia akan merasa lemah, dia akan mendapatkan energi, kekuatan untuk bertakarrub kepada Allah. Sehingga Ibnu Athaillah mengatakan, bisa jadi justru ketika engkau sulit, engkau mendapatkan tambahan ma'rifah dari Allah, mendapatkan tambahan takarrub kepada Allah, mendapatkan lezatnya munajat yang engkau tidak dapatkan ketika engkau sholat. Justru ketika dalam kondisi sulit itulah kita mendapatkan tambahan-tambahan karunia dari Allah. Ini disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Dan terakhir Ibnu Athaillah mengatakan, al-faqat bustul mawahib, kesulitan-kesulitan itu hakikatnya adalah hamparan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan pemahaman, diberikan ma'rifah, diberikan taufik oleh Allah. Semoga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.